Halo semua, kenalin nama aku Abdullah Fajar Saiful Kafi dengan NIM C2401231112 dari kelompok 8 Biologi Molekuler. Nah, jadi kali ini tuh aku bakalan menjelasin teman-teman tentang Polymerase Chain Reaction atau PCR. Nah, jadi penemuan teknologi DNA rekombinan pada tahun sekitar 1980-an itu memerlukan adanya DNA murni dalam jumlah yang besar. Nah, ini tuh bergantung pada sampel yang sesuai juga. Nah, karena itu tuh untuk mengatasi keterbatasan ini itu jadinya itu adalah sebuah cara teknik namanya itu Polymerase Chain Reaction atau PCR yang dikembangkan untuk mengatasi masalah amplifikasi DNA in vitro dari sampel kecil. Nah, PCR ini juga mempermudahkan penelitian yang membutuhkan manipulasi DNA melalui reaksi enzimatik yang sederhana. Nah, jadi apa sih PCR sendiri itu? Jadi, PCR itu adalah metode untuk memperbanyak DNA organisme. Nah, metode ini juga sering digunakan dalam identifikasi melalui DNA fingerprinting dan barcoding gitu. Teknik ini juga telah dikembangkan secara pesat gitu loh dan diterapkan dalam berbagai organisme laut gitu loh, termasuk karang, ikan, terus ada invertebrata laut juga kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa sih kelebihan dari teknik PCR ini? Yang pertama itu cepat dan mudah. Kenapa? Karena PCR itu bisa dibilang itu lebih singkat ya, sekitar 30 siklus masing-masing atau 3-5 menit lah. Ini itu tuh lebih cepat dibandingkan cloning yang berbasis sel yang memakan waktunya itu bisa nyampe kayak berminggu-minggu banget gitu loh teman-teman prosesnya. Nah, yang kedua itu sensitif. Jadi PCR ini tuh dapat sensitif banget lah terhadap lingkungan yang ada karena dia kan ngehituin yang sangat kecil ya. Jadi rentan banget terhadap kontaminasi gitu. Nah, terus juga teman-teman PCR itu tuh dia itu berkemampuan tinggi karena mengamplifikasi DNA dari berbagai sumber gitu loh, termasuk DNA rusak ataupun sampel yang sulit diisolasi gitu loh teman-teman secara konvensional gitu. Jadinya itu ini tuh bermanfaat dalam bidang juga antropologi ataupun paleontologi ataupun patologi dalam molekuler. Nah, selain itu ada juga nih kelemahan dari PCR, yaitu kebutuhan informasi awal. Jadi kenapa PCR itu perlukan informasi awal sequence untuk merancang gitu loh. Karena itu tuh DNA target juga harus dikarakterisasi sebelumnya gitu loh teman-teman. Nah, yang kedua itu ada jumlah produk yang terbatas gitu. Nah, hasil PCR pada umumnya itu bisa dibilang tuh lebih sedikit gitu ya teman-teman dibandingkan dengan cloning yang hasilnya itu lebih banyak karena berbasis sel gitu ya teman-teman. Karena teknik ini juga lingkupnya itu kecil banget gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu batasan ukuran DNA. Nah, PCR sendiri itu biasanya mengklon sequence dalam rentan 0,1 sampai 5 KB yang jauh lebih kecil dibandingkan cloning gitu ya teman-teman yang bisa mencapai sekitar 2 MB gitu. Nah, selain itu, apa sih sebenarnya manfaat dari PCR sendiri? Yang pertama itu sebagai isolasi dari material genom. Yang kedua, untuk sequence dan deteksi dari penyakit genetik. Yang ketiga, teknik DNA rekombinan. Yang keempat, menguji sidik jari dan uji paternitas. Yang kelima, analisis DNA fosil. Keenam, deteksi DNA virus. Ketujuh, ada sebagai kuantitas dan pembandingan ekspresi gen. Nah, teman-teman, jadi setelah kita tahu itu ada beberapa tahapan juga dalam melakukan PCR, yaitu yang pertama itu predenaturasi atau persiapan sebelum denaturasi. Nah, terus setelah itu ada denaturasi atau pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Nah, terus ketiga ada annealing atau penempelan pasangan primer pada DNA target. Yang keempat itu ada elongasi atau pemanjangan sekuen
atau primer gitu. Nah, setelah itu ada namanya pasca elongasi atau penyelesaian penempelan primer dan sekuen. Nah, dan yang terakhir itu ada penyimpanan. Ini tuh menjadi tahap akhir sebelum predenaturasi gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, jadi gini cerita aku tentang apa aja sih tentang PCR itu ya. Jadi sekarang teman-teman juga jadi lebih tahu dan aku juga jadi lebih tahu apa dari PCR itu sendiri. Nah sekian penjelasan singkat dari aku dan kita ketemu lagi di video aku berikutnya dan dadah.